setiap malam Jumat itu selalu terdengar suara kayak gamelan gitu loh, gamelan-gamelan Jawa, dan itu diiringi ada suara nyanyian, dan itu suaranya nenek-nenek, cucu-cucunya gitu. Nah waktu itu Siska juga pegang gitu ya, ikut memandikan jenazah atau Mbah Tini itu. Waktu itu Siska itu sampai heran gitu ya, melihat kelamin mbahnya sendiri itu gitu loh. Jadi bengkak besar sekali, dan itu selalu mengeluarkan nanah gitu loh. Bahkan sampai dikafankan pun nanah itu masih keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seorang perempuan namanya Siska. Jadi Siska ini punya seorang nenek namanya Mbah Supartini. Jadi perempuan gitu ya. Kalau orang Jawa, baik perempuan maupun laki-laki, kalau udah sepuh gitu, semuanya dipanggil Mbah gitu. Begitu juga Mbah Supartini. Biar enak ceritanya kita panggil dengan sebutan Mbah Tini gitu aja ya. Jadi sebelumnya Mbah Tini itu dulunya itu menikah di usia yang ke-13 tahun. Jadi zaman dulu memang seperti itu. Banyak sekali perempuan yang usia sangat muda itu sudah dijodohkan sama orang tuanya. Bahkan ada juga di kampungnya Mbah Tini waktu itu yang menikah itu di usia 11 tahun, ada yang 12 tahun gitu. Nah waktu itu Mbah Tini dijodohkan sama seorang laki-laki namanya itu Rozak. Jadi pernikahan mereka itu memang berjalan sangat lama gitu ya, kurang lebih sekitar 15 tahun. Pada akhirnya Rozak itu meninggal duluan. Yang jelas waktu itu memang punya keluhan sakit gitu ya, penyakit dalam seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu belum, mungkin dokter itu belum banyak gitu ya, yang ada itu mantri atau apa gitu, sehingga ya itu dirawat di rumah seperti itu, dan sakitnya kurang lebih sekitar 1 tahun Pak Rozak itu, dan akhirnya meninggal dunia. Di pernikahan mereka itu dikaruniai 5 anak, yang itu laki-laki semua. Jadi jaraknya itu memang dekat sekali gitu ya. Dari anak pertama ke yang kedua itu jaraknya 1 tahun, terus ada yang jaraknya 2 tahun, ada yang setahun lagi, kemudian 1 tahun lagi dari anak yang keempat sampai yang kelima. Jadi memang orang zaman dulu, terutama orang Jawa itu bilangnya kalau banyak anak itu banyak rezeki seperti itu. Begitu juga Mbah Tini waktu itu, ya entah karena belum ada program 2 anak cukup gitu ya. Kalau sekarang kan seperti itu gitu, dibatasi gitu. Yang jelas punya anak sedikit nggak masalah, yang jelas dikasih ilmu yang tinggi, di sekolahin yang tinggi seperti itu. Kalau zaman dulu kan nggak, yang penting main gitu terus, hamil, punya anak, ya udah. Kurang lebih laki-laki usia 15 tahun kok udah bisa ngangkat beban berat gitu, ya udah sana buruh sana, mau tani, mau kerja apa gitu terserah. Yang jelas kamu udah bisa nyari uang sendiri di usia 15 tahun. Nah, setelah kepergian Pak Rozak, Mbah Tini itu bingung gitu ya, karena memang harus menghidupi atau menafkahi kelima anaknya itu. Karena memang masih kecil-kecil. Nah, waktu itu ada di kampungnya
seorang duda gitu ya, duda akan tetapi belum punya anak. Waktu itu usianya 40 tahun, namanya Joko. Joko itu sangat tampan. Jadi karena memang Mbah Tini itu menyadari gitu ya, kalau dia itu parasnya ya nggak lumayan cantik, ya nggak begitu jelek gitu ya. Yang jelas di kampungnya waktu dulu itu banyak sekali wanita cantik gitu. Bahkan Joko itu nggak pernah melirik yang namanya Mbah Tini ini. Nah, melihat yang seperti itu dan melihat kondisi keuangan yang dimiliki Mbah Tini, waktu itu Mbah Tini cuma punya sebidang sawah gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilang bau gitu ya. Ada yang sewolon, ada yang seperempat, ada yang setengah bau seperti itu. Nah, sawah yang dimiliki Mbah Tini waktu itu cuma setengah bau. Jadi kalau dikruskan sama hektar gitu ya, kalau 1 hektar itu ada 1,5 bau lah, intinya seperti itu. Kalau orang Jawa tahu lah istilah bau itu seperti apa. Nah, nggak mungkin gitu loh. Bahkan setiap panen itu entah 4 bulan sekali, dan itu nggak semuanya ketika panen itu mendapat hasil yang bagus gitu. Nah, karena memang cuma sawah sedikit itu, akhirnya nggak mungkin kan bisa menghidupi keluarganya. Akhirnya waktu itu Mbah Tini kepikiran kalau wah gimana kalau aku menikah sama Joko itu gitu loh. Udah kaya, ganteng, pasti aku bisa menghidupi anak-anakku nantinya gitu. Nah, walaupun begitu, waktu mau istilahnya mengenal gitu ya lebih jauh lagi sama Joko itu nggak pernah nggak respect gitu loh, kalau bahasa sekarang nggak respect sama yang namanya Tini ini gitu loh. Jadi sukanya itu ya main-main atau mengenal sama perempuan-perempuan lain yang jauh lebih cantik dari Mbah Tini. Nah, karena memang orang zaman dulu dan Mbah Tini itu dari nenek atau leluhurnya itu ada yang pernah jadi seorang dukun. Bahkan di rumahnya Mbah Tini itu juga masih tersimpan benda-benda pusaka yang itu turun-temurun. Ada tombak, ada keris, ada batu-batuan gitu ya, ada pengasihan juga. Yang jelas Mbah Tini itu istilahnya kurang begitu paham gitu loh. Keris ini itu gunanya untuk apa, seperti itu. Akan tetapi karena memang orang dulu gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki ya, sering sekali hubungan sama hal-hal yang gaib, terutama masalah susu gitu. Nah, waktu itu Mbah Tini kepikiran ingin memasang susu yang tujuannya agar kelihatan cantik gitu, sehingga Joko ini terpesona ketika melihat Mbah Tini. Nah, jadi Mbah Tini itu punya saudara yang saudara jauh gitu loh, dari urut-urutannya itu jauh sekali, akan tapi memang lokasinya di tetangga desa. Jadi jauh itu bukan berarti jarak yang jauh gitu ya. Jarak saudara jauh itu mungkin dari turun-turunannya itu loh, dari nenek moyangnya dulu, sehingga di situ ada si A gitu yang masih saudara. Nah, di situ seorang nenek-nenek yang memang ahli di bidang pasang susu. Nah, akhirnya Mbah Tini waktu itu dipasang susunya, ritual gitu ya, ritual pemasangan susu yang pantangannya itu nggak boleh makan pisang. Jadi selama kamu memakai susu ini, kamu nggak boleh makan pisang. Kalau kamu makan pisang ya akan celaka. Yang jelas pantangannya itu. Waktu itu dipasang 3 susu gitu ya, di pipi, terus di kening. Nah, setelah dipasang susu itu, betul, setelah sehari 2 hari gitu ketemu lagi sama yang namanya Joko, yang katanya duda paling keren gitu ya kalau bahasa sekarang. Betul, Joko itu terpesona gitu ya, yang tadinya nggak pernah ngeh gitu ya ketika melihat Mbah Tini, waktu itu langsung, wah ini Tini ya, kamu seperti ini kan gitu. Wah, kamu kok cantik banget gitu. Jadi langsung gitu loh, efek susu itu langsung ketara banget gitu loh. Akhirnya mereka berdua kenal lebih jauh lagi. Akhirnya Joko itu melamar Mbah Tini waktu itu. Nah, kurang lebih sekitar beberapa bulan gitu, akhirnya Tini sama Joko itu menikah. Yang memang Joko itu duda yang nggak punya anak gitu ya. Hartanya banyak, yang jelas itu termasuk orang yang terkaya gitu ya di kampungnya waktu itu. Akhirnya kehidupan Mbah Tini itu normal lagi gitu ya, dia bisa menghidupi anak-anaknya terutama gitu. Akan tetapi karena memang
ajal itu kita nggak tahu gitu ya, takdir nggak tahu. Waktu itu yang diambil itu atau yang meninggal dunia gitu ya, itu Joko dulu gitu. Nah ini kurang lebih sekitar pernikahan usianya 30 tahunan lah. Joko itu meninggal dunia yang waktu itu nggak tahu kenapa, yang jelas Siska itu ceritanya karena Siska ini adalah cucu yang paling bontot gitu loh, cucu terakhir dari Mbah Tini. Dan yang merawat terakhir Mbah Tini itu ya si Siska ini yang menceritakan cerita ini ke Mr. Manyun. Nah, jadi Joko itu nggak tahu kenapa, yang jelas dia meninggal dunia. Aku nggak dikasih tahu meninggalnya karena apa. Nah, setelah Joko ini meninggal, biasa kan, kalau orang tua zaman dulu gitu ya, ketika menikahkan anaknya, pasti dikasih bagian gitu loh. Entah dikasih sawah, tanah, atau rumah. Karena rumah dulu itu terbuat dari kayu, bahkan rumah itu bisa dipindah gitu loh. Dipindah dari tempat satu ke tempat yang lain seperti itu. Nah akhirnya waktu itu karena memang kelima anaknya itu sudah menikah semua dan itu dibagi semua gitu loh. Jadi semua harta peninggalan dari Pak Joko itu semuanya habis, sehingga Mbah Tini itu menempati satu rumah, akan tapi Mbah Tini nggak punya sawah waktu itu karena memang sudah dibagi ke anaknya semua gitu. Walaupun sebenarnya anaknya yang paling bontot itu masih hidup gitulah, masih hidup atau tinggal di rumahnya Mbah Tini waktu itu, atau bapak dari Siska ini. Nah, kurang lebih berjalan beberapa bulan gitu, karena memang Mbah Tini itu sangat menikmati hidup enak. Jadi Mbah Tini itu nggak mau gitu ya, karena memang udah terkenal cantik seperti itu gitu loh, mantan dari orang paling kaya di kampung itu, sehingga Mbah Tini nggak mau gitu loh untuk bekerja buruh terus ke sawah gitu, nggak mau gitu. Gengsi seperti itu. Nah akhirnya Mbah Tini lambat laun teringat dengan susu yang pernah dipakainya, sehingga Mbah Tini itu pengen sekali punya suami yang orang yang dipandang kaya lah istilahnya. Waktu itu ada namanya itu Pardi, akan tapi Pardi itu masih punya istri. Jadi Pardi usianya itu terpaut jauh gitu ya, di bawahnya Mbah Tini waktu itu. Nah akhirnya Mbah Tini itu pergi lagi ke saudaranya itu yang masang susu, dipasanglah susu lagi, dan itu ditanam 3 juga, yang jumlah semuanya dari pemasangan yang pertama 3 tambah 3 6 gitu ya, dan itu semuanya di muka waktu itu. Dan pantangannya itu berbeda. Yang pertama itu pemasangan susunya gitu ya, itu nggak boleh makan pisang. Terus kemudian yang kedua itu nggak boleh makan garam gitu. Jadi semua masakan yang jelas itu nggak boleh pakai garam. Nah dengan seperti itu ya udahlah, memang niat sudah bulat gitu kan, pengen sekali hidup enak gitu, pengen punya suami yang kaya. Akhirnya betul, setelah pemasangan susu yang kedua itu akhirnya yang orang laki-laki yang bernama Pardi itu kepencut gitu, kalau bahasa Jawanya kepencut sama Mbah Tini ini, sehingga Pardi ini minta restu gitu untuk menikahi Tini gitu. Dan karena memang Tini itu sangat cantik, terlihat cantik gitu ya, walaupun usianya waktu itu kurang lebih sekitar 58. Jadi Pardi ini saking kesengsemnya, akhirnya dinikahilah Mbah Tini waktu itu. Dan memang pernikahannya juga didampingi sama istri yang pertama. Akan tetapi kurang lebih pernikahan selama 2 bulanan lah kalau nggak salah, sekitar 2 bulan. Nggak tahu kenapa Pardi itu sikapnya berubah gitu loh. Yang tadinya sering sekali di rumahnya Mbah Tini, waktu itu selang 2 bulan pernikahan, akhirnya Pardi itu jarang sekali gitu loh menjenguk atau datang ke rumahnya Mbah Tini gitu loh. Seringnya atau setiap harinya itu dilakukan atau yang dikunjungi itu istrinya yang pertama terus gitu, istilahnya seperti itu. Nah dengan seperti itu akhirnya Mbah Tini itu mikir gitu loh, ada apa ini. Nah akhirnya dipikir-pikir gitu, Mbah Tini pengen sekali pasang susu yang itu ditanam di alat kemaluannya atau alat kelaminnya seperti itu, dengan tujuan ya kalau bahasa sekarang itu pengen menservis suami itu yang lebih hot lagi lah istilahnya, entah tahan lama entah apa, yang jelas pengen sekali memuaskan suami gitu loh. Nah akhirnya kembali lagi ke tempat saudaranya itu, seorang nenek-nenek.
dipasanglah susu itu, dan susu itu dipasang sebanyak 10 yang katanya itu terbuat dari emas yang bentuknya itu seperti jarum lah, seperti itu. Dan itu juga ada pantangannya gitu loh. Pantangannya apa? Pantangannya itu makan itu nggak boleh pakai sendok atau nggak boleh pakai alat bantu gitu. Kalau piring boleh, akan tetapi entah itu lauknya pakai sayur, pakai apa, makan mie, semuanya harus dimakan dengan cara menggunakan tangan gitu, langsung dimakan seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, akhirnya dilakukanlah ritual pemasangan susu yang ditempatkan di alat kelaminnya itu. Nah, akhirnya kurang lebih beberapa hari gitu, ketika Pardi itu berkunjung di rumahnya Mbah Tini gitu ya, waktu berkumpul seperti itu hubungan suami istri, akhirnya betul Pardi itu seneng banget gitu loh. Bahkan yang tadinya sering menginapnya itu di istri yang pertama, waktu itu Pardi langsung nggak pernah gitu loh. Bahkan ada kalau 3 bulan itu nggak pernah ngurusi istri yang pertama gitu loh. Sampai akhirnya istri yang pertama itu minta cerai sama si Pardi ini. Nah, akhirnya ya mau gimana lagi, karena memang sosok Suparti ini orang yang paling tercantik gitu, atau orang yang paling cantik gitu. Sehingga kalau bahasa Jawanya itu eman-eman gitu loh, eman-eman ya ora tak kumpuli gitu. Pardi seperti itu waktu itu. Nah, akhirnya setelah perceraian dari istri yang pertama, kurang lebih berjalan beberapa tahun, waktu itu Mbah Tini itu usianya 81 tahun dan Pardi itu kurang lebih 65 tahun. Jadi memang terpaut jauh gitu ya usianya sama Mbah Tini ini. Lagi-lagi suami dari Mbah Tini ini meninggal dunia, yaitu si Pardi. Waktu itu entah sakit entah apa, ada yang bilang itu paling Pardi itu keracunan sama susu yang dimiliki Mbah Tini gitu loh, karena memang usianya udah tua jadi kadaluarsa gitu loh. Nah, mungkin itu kan guyonan-guyonan gitu ya. Nah, setelah kepergian dari Pak Pardi ini ya, akhirnya karena nggak mau lagi gitu ya, walaupun anaknya itu sudah menikah semua, bahkan punya cucu gitu ya, termasuk Siska ini cucu yang paling terakhir. Waktu itu Siska masih kecil usianya setelah kepergian dari Pak Pardi ini kan. Nah, waktu itu karena memang paras yang cantik, akhirnya Mbah Tini ya nggak mau menikah, akan tetapi pengen sekali merasakan sensasi yang hot itulah istilahnya. Jadi pengen sekali mengganggu anak-anak muda di kampungnya itu gitu loh. Ketika ada anak muda yang memang itu dari latar belakang atau anak orang kaya, pengen sekali punya hubungan itu gitu loh, walaupun hubungannya tanpa pernikahan gitu. Yang jelas waktu itu Mbah Tini pengen lagi masang susu yang itu ditanam di alat kelaminnya, terus sekalian juga dipasang di mukanya gitu. Di muka tambah lagi 3, yang total di mukanya susu itu ada 9, terus 10 lagi yang tadinya udah 10 gitu ya di alat kelaminnya, ditambah 10 jadi ada 20. Jadi di sekujur tubuhnya baik muka maupun kelamin itu terpasang jarum susu, totalnya berarti ada 29 susu. Dan itu juga pantangannya lain lagi. Jadi Mbah Tini itu nggak boleh motong bambu gitu. Jadi pantangannya itu, pantangan susu yang terakhir itu seperti itu. Nah, walaupun saking banyaknya gitulah ya, saking banyak susu yang ditanam di tubuhnya, sehingga lambat laun Mbah Tini itu lupa gitu ya, pantangan yang dulu nggak boleh makan pisang, terus nggak boleh makan garam, itu lupa gitu. Jadi yang diingat itu cuma makan nggak pakai sendok waktu itu. Yang diingat cuma itu. Nah, waktu itu sempat kurang lebih berapa puluh tahun gitu ya, hidupnya Mbah Tini itu sering sekali bermain-main sama anak muda di kampungnya itu gitu loh. Entah setiap jam 9 malam ada laki-laki yang memang tujuannya itu pengen bergaul gitu ya sama Mbah Tini, karena memang Mbah Tini walaupun di usianya sangat tua, 90 tahun bahkan sampai 100 tahun waktu itu, memang Mbah Tini masih terlihat sangat kencang kulitnya dan cantik sekali bodinya. Bahkan pokoknya semua laki-laki itu pasti terpesona gitu ya ketika melihat Mbah Tini waktu itu gitu. Jadi hampir setiap malam sampai anak-anaknya itu ngasih tahu itu pasti mental gitu. Jadi dibantah gitu. Nah, kamu tuh tahu apa gitu.
Yang jelas sudah kamu urusi anakmu sendiri, urusi kehidupanmu sendiri, urusi keluargamu sendiri, seperti itu. Jadi hampir setiap malam pemuda-pemuda kaya terutama ya yang di kampungnya itu berebut gitu ya, berebut untuk pengen menggauli si Mbah Tini ini gitu loh. Nah, singkat cerita, karena memang pantangan-pantangan itu ya, ada yang apa ya istilahnya tidak ditepati, ketika nggak boleh makan pisang, akhirnya waktu itu ada sebuah hajatan yang di situ ada makanan pisang, lupa gitu ya makan pisang, terus ada garamnya, makan makanan yang ada garamnya seperti itu. Bahkan pernah nebang bambu juga waktu itu buat kandang ayam, karena memang orang zaman dulu itu banyaknya itu orang memelihara ayam seperti itu. Nah, akhirnya di usianya yang ke 105 tahun, karena memang apa ya, sampai di usianya yang 105 tahun, anaknya yang kelima-limanya itu sudah meninggal semua. Bahkan mantu-mantunya atau menantunya itu sudah meninggal semua. Yang ada itu cuma apa ya, cicit atau apalah bahasanya gitu. Cucu, termasuknya Siska ini. Siska ini kan cucu paling bontot, dan memang Siska ini yang merawat waktu Mbah Tini itu mengalami kelumpuhan. Jadi nggak tahu kenapa selama 3 tahun Mbah Tini itu berbaring di tempat tidur, tiba-tiba rambutnya itu memutih gitu ya. Terus apa ya, setiap malam itu merasa kesakitan, ya nggak tahu kenapa. Yang jelas kata Siska, setiap malam kurang lebih jam 10 malam alat kelaminnya itu mengeluarkan cairan putih dan itu nanah. Baunya amis sekali, bahkan kulitnya yang tadinya kencang gitu ya akibat memakai susu lambat laun itu keriput, dan keriputnya itu kayak nggak karuan gitu loh, nggak lumrah gitu loh, karena memang usianya 105 tahun, normalnya kulitnya itu memang sangat keriput gitu ya. Bahkan giginya itu udah mulai rontok. Nah waktu itu terus siapa lagi gitu loh kalau nggak Siska yang ngerawat gitu, karena memang anaknya semua udah meninggal dunia, dan memang cucu-cucu yang lain itu nggak mau gitu ya untuk merawat Mbah Tini karena jijik gitu. Masa setiap malam harus bersihin kotoran Mbah Tini gitu. Waktu itu juga banyak sekali darah yang keluar dari alat kelaminnya. Bahkan setiap malam Jumat Siska itu selalu dihantui sama sosok-sosok gaib gitu loh. Kurang lebih sekitar jam 10, jam 11 malam, itu malam Jumat. Nggak tahu kenapa waktu mau tidur gitu kan, jadi tidurnya itu bersebelahan sama Mbah Tini waktu itu. Jadi Siska ini termasuk cucu yang memang nggak risih gitu loh. Yang jelas dia itu lillahi ta'ala ngerawat neneknya itu gitu loh. Kalau bukan Siska siapa lagi? Nah, setiap malam Jumat itu selalu terdengar suara kayak gamelan gitu loh. Gamelan-gamelan Jawa, dan itu diiringi ada suara nyanyian, dan itu suaranya nenek-nenek. Nah, jadi bahasa Jawanya seperti apa? Yang jelas memang pakai bahasa Jawa kata Siska. Akan tapi Siska sendiri nggak tahu itu artinya apa sebenarnya gitu loh. Karena Siska memang sekarang ini usianya 30 tahun Siska. Jadi bahasa Jawa itu kan banyak gitu ya. Ada ngoko, alus, andap, asor gitu loh. Jadi ada sebagian bahasa Jawa yang memang Siska itu nggak tahu artinya. Yang jelas ketika mendengar suara itu, Siska itu buka pintu gitu ya, atau dari jendela dibuka gitu, memang ada sosok wanita tua ya, yang jelas rambutnya itu putih semua. Akan tetapi sosok nenek itu mirip seperti nenek yang kata siapa, Mbah Tini itu saudaranya yang dulu ngasih susu itu gitu. Nah, jadi Siska itu diceritain semua tentang kejadian-kejadian aneh itu, karena memang ketika ada sosok itu dilihat Mbah Tini itu selalu senyum gitu loh. Ketika malam Jumat terdengar suara gamelan itu ya, nyanyian itu, dan ada sosok nenek itu, Mbah Tini itu diperhatikan sama Siska itu seakan-akan kayak senyum-senyum sendiri gitu loh. Senang rasanya seperti itu. Akan tetapi setelah sosok itu menghilang, tiba-tiba Mbah Tini itu ya terpejam lagi matanya, terus karena memang mulutnya itu sering ngomong-ngomong jorok gitu Mbah Tini. Jadi disuruh baca istighfar gitu, astagfirullahaladzim, itu kayak nggak mampu gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngewel, nerdek gitu ya, mulutnya itu nerdek gitu, ngomongnya itu gitu, pokoknya nggak beraturan lah istilahnya. Jadi ngomong itu ngomong-ngomong saru gitu.
yang diomongin di alat kelaminnya laki-laki, alat kelaminnya perempuan, pokoknya omongnya seperti itu. Disuruh istighfar nggak bisa, disuruh takbir nggak bisa, itu Mbak Tini itu. Ya udahlah, nggak masalah. Yang jelas waktu itu kurang lebih selama 3 tahun itu Mbah Tini itu dirawat gitu ya, dirawat sama Siska, dan memang setiap malam Jumat. Jadi pernah Siska itu selain sosok yang nenek-nenek itu sama suara gamelan, Siska itu juga sering dihantui sama sosok pocong. Dan itu munculnya itu kurang lebih di habis maghrib gitu ya, habis maghrib, dan seringnya itu ada di rumah belakang. Karena memang rumahnya itu ada 2 gitu ya. Kalau dulu joglo itu terbuat dari kayu kan, itu rumahnya ada 2 gitu. Rumah joglo, terus yang belakang itu rumah limasan. Kalau orang Jawa pasti tahu lah rumah limasan seperti apa, rumah joglo seperti apa. Nah, kurang lebih 3 tahun itu banyak sekali hal-hal yang aneh gitu loh. Karena memang sudah seringnya melihat seperti itu, Siska ya udah biasa gitu. Yang jelas masyarakat setempat, termasuk tetangga-tetangganya Siska waktu itu berusaha untuk mengobati gitu ya, membantu gitu ya, mencari seorang dukun, orang pintar, bahkan dikasih obat apa, yang jelas nggak mempan semua gitu loh. Nah, pernah suatu ketika waktu sebelum ajalnya gitu ya, jam 8 malam, dan itu adalah malam Jumat Kliwon, nggak tahu kenapa tiba-tiba Mbah Tini itu kembali muda. Jadi yang tadinya sudah keriput gitu kembali muda, dan itu cuma beberapa detik gitu. Siska itu menyaksikan betul. Kurang lebih jam 8 malam itu, malam Jumat Kliwon, dilihat kok, loh, Mbah, kamu kok terlihat cantik gitu Mbah gitu. Senyum gitu. Ketika mendengar kata-kata Siska, Mbah Tini itu senyum gitu loh, karena memang nggak bisa ngomong waktu itu. Senyum ada beberapa detik gitu, dan tiba-tiba Siska juga memperhatikan perubahan dari cantik ke buruk gitu mukanya, termasuk kulitnya yang keriput itu, yang tadinya rambutnya hitam tiba-tiba itu memutih gitu, dan itu terjadi sekian detik itu, ceret gitu. Nah, akhirnya Siska ya kaget gitu. Astagfirullahaladzim, Mbah kamu itu dulunya gimana gitu. Jadi akhirnya waktu itu Mbah Tini menceritakan semuanya, kisah perjalanan hidup Mbah Tini itu sama Siska, sehingga Siska bisa cerita gitu ya ke Mr. Manyun. Nah, kurang lebih jam 12 malam itu banyak sekali gitu ya warga-warga yang ngumpul, karena memang kondisi Mbah Tini waktu itu sangat memprihatinkan. Jadi Siska itu kewalahan. Jadi nanah yang keluar dari kelaminnya itu semakin banyak. Ada kalau 1 ember penuh itu ada malam itu. Bahkan keluar darah juga. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba di permukaan kulit, terutama muka, itu kayak keluar jarum gitu deh. Yang keluarnya itu jarumnya cuma separuh gitu. Bentuknya memang kuning gitu. Entah itu kuning entah emas. Waktu itu Siska nggak begitu ngeh gitu kan, nggak begitu ngurusi. Yang jelas ini gimana nenekku, ini gimana Mbah Tini gitu kan. Nah, waktu itu banyak kiai yang memang ingin membantu gitu ya. Kalau memang Mbah Tini usia yang ke 105 itu diberikan kesehatan, ya Allah berikan kesembuhan gitu kan. Terus kalau memang udah ajalnya, ya dipermudah untuk jalannya, seperti itu. Waktu itu dibacain ayat suci Al-Quran, ada yang baca Yasin, ada yang macam-macam gitu. Bahkan cucu-cucunya yang dari anak pertama, dari anak kedua itu semuanya udah datang ke situ malam itu. Nah, akan tetapi kurang lebih jam 12 malam itu memang nggak ngefek gitu loh. Jadi Mbah Tini, padahal itu ada seorang kiai-kiai banyak gitu kan, ada tetangga-tetangga juga ada. Mbah Tini itu yang diucapkan ketika diajarin gitu ya, La ilaha illallah, astagfirullah, itu Mbah Tini mengucapkannya malah alat-alat kelamin laki-laki terutama. Jadi bilang itu loh, yang belakangnya L gitu loh. Seperti itu terus gitu. Bahkan Siska ini malu gitu loh sama yang lainnya. Wah, aku punya mbah omongannya kayak gini ya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang itu perlakuan dari mbahnya dulu gitu kan. Akhirnya ada salah seorang kiai yang bilang kalau, waduh Mbah Supartini, kenapa dulu kamu
melakukan seperti itu musyrik, jangan sekali-kali hubungan sama jin gitu. Nah akhirnya ada seorang kiai yang memang menceritakan semua gitu ya ke Siska waktu itu, kalau mbahmu itu sudah terlalu parah dan memang jin-jin yang menyerupai nenek-nenek tua itu, bahkan ada gangguan jin-jin yang lain, bentuk-bentuk jin gitu ya, bentuk-bentuk jin, dan itu selalu ada di rumah ini. Bahkan rumah ini seakan-akan terasa panas, itu karena ulah mbahmu itu yang dulunya itu memasang susu, dan susu itu karena ada pantangan gitu ya, mbahmu itu lupa akan pantangannya itu gitu. Nah mendengar penjelasan dari Pak Kiainya itu ya udah pasrah, mau gimana lagi gitu. Yang jelas waktu itu masih banyak orang yang ikut mendoakan, baca ayat suci Al-Quran gitu ya. Kurang lebih jam 2 dini hari, akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba mukanya Mbah Tini itu semakin kayak rusak gitu loh, mengelupas dan keluar darah di pori-porinya gitu. Jadi di setiap pori-pori di bagian muka itu keluar darah gitu loh, walaupun sedikit-sedikit, tapi lambat laun kan banyak gitu kan. Nah akan tetapi yang bagian kelamin itu tiba-tiba membengkak gitu loh. Jadi karena lumpuh gitu kan, Mbah Tini itu lumpuh, jadi membengkak gitu. Orang dulu itu pakai jarit gitu kan, jarit itu mengembang itu ada kalau 30 cm gitu, 30 cm, dan bawahnya karena memang itu adalah di tempat tidur, Siska itu sama tetangga-tetangga yang lain itu sibuk ngurusin ganti ember gitu, ganti ember karena memang ini nanah udah penuh diganti yang baru lagi seperti itu. Jadi alat kelaminnya Mbah Tini itu mengeluarkan nanah sama darah. Nah jam 2 dini hari itu akhirnya Mbah Tini itu nggak bisa gitu ya, di ajalnya atau akhir hidupnya itu nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat, entah kalimat takbir, itu nggak bisa. Yang jelas yang diucapkan alat-alat vitalnya laki-laki terutama. Nah waktu itu karena memang mungkin kesakitan gitu ya Mbah Tini waktu itu, jam 2 dini hari itu Mbah Tini mengembuskan nafas terakhir. Nah setelah dipastikan udah meninggal gitu kan Mbah Tini, akhirnya karena zaman dulu itu ada yang namanya mudin, kalau di Jawa itu dipanggillah Mbah Mudin gitu lah, untuk mensucikan gitu. Nah karena memang perempuan waktu itu juga banyak sekali perempuan, akan tetapi menurut aturan yang diajarkan dari Mbah Mudin itu, ini mandikannya seperti ini, itu ditutup seperti itu, terus yaudah cucu-cucunya gitu. Nah waktu itu Siska juga pegang gitu ya, ikut memandikan jenazah atau Mbah Tini itu. Waktu itu Siska itu sampai heran gitu ya, melihat kelamin mbahnya sendiri itu gitu loh. Jadi bengkak besar sekali dan itu selalu mengeluarkan nanah gitu loh. Bahkan sampai dikafankan pun nanah itu masih keluar dan darah-darah di mukanya itu masih keluar. Nah tapi ya mau gimana lagi, karena memang seorang yang meninggal itu adalah tanggung jawab orang yang masih hidup. Akhirnya bisa nggak bisa, Mbah Tini itu juga harus dikuburkan gitu loh. Nah akhirnya setelah subuh itu banyak sekali orang berdatangan gitu ya di rumahnya Mbah Tini, termasuk juga dari tetangga-tetangga desa gitu ya, karena memang saudara itu banyak. Jadi dari turun temurun, kalau orang kampung dulu itu masih menganggap saudara gitu ya, si A masih saudara dari mbah yang namanya ini gitu. Nah waktu itu seperti itu, saking banyaknya yang istilahnya melayat gitu ya atau takziah, kurang lebih jam 8 pagi akhirnya jenazah itu sudah dikuburkan, dan banyak kejadian-kejadian aneh di situ sehingga orang itu mengartikan kalau ternyata selama hidupnya Mbah Tini itu tidak bahkan sholat pun nggak pernah gitu Mbah Tini itu. Yang jelas banyak orang yang menilai kalau itu akibat orang yang memakai susuk gitu, karena mungkin orang bersekutu dengan setan, pada akhirnya juga seperti itu, kayak teraniaya gitu loh. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga Mbah Supartini itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal kebaikan, walaupun seperti itu mungkin juga ada secuil kebaikan yang pernah dia perbuat waktu semasa hidupnya. Nah jadi buat teman-teman semua, yang jelas kalau pengen cantik, pengen disukai sama lawan jenis,
Ya mungkin bagi perempuan ya pakailah skincare seperti itu, jangan pakai susu. Karena orang yang berhubungan sama jin itu akan di kemudian hari pasti akan merasakan kesakitan seperti itu. Ya udah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.